Yo, balik lagi di Keset. Nah, kali ini ada yang spesial yuk. Apa spesial? Pakai telur. Biasanya guys kita tuh mukanya lokal-lokal soalnya. Apa tradisional lah. Kali ini aku akan kedatangan dari kuburan, dari mayat yang tersiksa di kuburan. Mayat yang tersiksa. Oke, daripada kita bengong, mari kita panggil. Ini dia Aditya Perkasa dari Siksa Kubur. Siapa ini? Aditya Perkasa. Aditya Perkasa. Tiba-tiba ada di sini. Kok kosong ya? Kosong. Kosong nih. Kosong. Tolong yuk. Mau namanya kopi atau yang hangat-hangat di malam hari? Air yang nggak umum ya? Oh, Air siapa? yang umum. Siapa? Ada. Ada. Ini dia. Air yang nggak umum. Ini dia. Ini dia. Air tidak umum. Disloknya ini juga. Tuh, dapat Loki ya? Enggak ya? Dapat. Bonus. Bonus Loki dari Nah, Fantastic kan settingan. Bonus, iya. Oke, baiklah, ini dia Aditya Perkasa dari Siksa Kubur. Wih. Barengan dong. Kita punya penonton. Iya, kita punya penonton sekarang. Sekarang kita punya penonton. Bayaran. 1.500 Tanpa dibayar. dibayar. Mana suaranya? Wah, kan ada kan. Ya, yang dalam juga Nggak ya. ngedit. Bukan ngedit nih, emang ada penontonnya. Ada 2.000 Apa kabar, Bang? Baik sekali. Ya udah itu aja. Enggak. Kapan ya kita ketemu terakhir di Esik? Itu 2017 SK Pastor juga tuh. Ingat enggak? Oh iya, tur album Mazmur ya. Ya, Mazmur ya. Siksa Kubur lagi ngapain nih di Bali nih? Iya. Dalam rangka mini tour ya. Mini tour. Apa tertawa bersama Dewata. Itu maksudnya apa? Itu kan dari Kepulauan Bali ya Dewata ya. Iya ya? Ya iyalah, iya. Jelas. Riau. Iyalah. Pulau Riau. Riau Jihad. Kepulauan Riau. Riau Jihad. Baik. bahasa receh kan. Riau Suryo. Sekarang nih mau nanya yang paling dalam deh. Ya. Asik. Si paling dalam, Apa yang dalam yang nih? paling dalam. Celana. Itu mau tanggal lahir deh. Iya, di mana dalamnya? Dalamnya di mana? Umum sih tapi Umum ya banget lah. bio lah, umum Bio. banget. Biodata gitu ya. Lamar kerja. Habis ini zodiak. Lahir di Jakarta tahun 90. Asli Jakarta. 20 September. 20 September.
Udah lewat ulang tahun. Pas di Jakarta. Baru mau ngasih surprise. Sebenarnya masih Jauh banget September. Iya. 20 September Iya. 1990. ya sebenarnya ibu tuh dari Padang, Pariaman. Tapi udah lahir di Jakarta juga sih, ngerantau. Terus almarhum bapak juga di Malang. Malang. Tapi aku lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. So, tinggal di Jakarta juga ya. Tinggal di Jakarta juga dong. Siapa? Tapi pengen sih tinggal di Bali. Ayolah. Ayolah. Tunggu siksa kubur region Bali ya. Udah ada kan kemarin? Heretik. Ya, itu awal main drum deh. Kapan? Dari kecil lah, dari baru lahir lah udah main drum. Dari perut lah. Dari orok. Orok. Enggak, main drum dari kelas 4 5 SD mungkin ya. Tapi awalnya main gitar dulu. Pokoknya aku main gitar dulu aja. Main gitar tuh 2 SD lah. Terus tiba-tiba tertarik sama, dulu kan almarhum bapakku sering jamming di rumah ya. Di rumah tuh udah kayak apa? Ya kumpulnya teman-teman bapak tuh main drum, Ya, musisi musisi lah. Ada orang jamming aja di jamming rumah. lagu di Purple, Led Di rumah Zeppelin yang klasik rock Ya. gitu. Klasik rock Tapi banget ya. sekitar aku kelas 5 SD tuh aku lebih tertarik sama drummernya, makanya aku sering-sering nanya itu sama Om Yongki dulu ada namanya. Dia ngajarin aku basic-basic apa rudiment, terus baca-baca gitu. Sering beli buku-buku partitur. Diajarin kayak gitu ya. Jadi kalau mau main drum katanya harus sungguh-sungguh, harus bisa baca gini. Karena mereka dulu lebih ke klasik rock sama jazz sih ya. Terus kenapa milih main drum? Kan awalnya main gitar. Lebih adrenalin, akhirnya keterusan sih gara-gara ngeliat Om Yongki itu main drum. Kayaknya apa, bergairah banget lah, ekspresif. Ekspresif. Iya. Kalau main gitar kan mungkin cuman ya tangannya kan yang ini ya. Iya. Kalau drum kan Oh, drum semua kayaknya olahraga gitu. Ya, udah aktif ya Bun gitu. Itu Mas Yongki itu bukannya gini, Komaladi. akustik. Om Yongki ya. Umurnya Pongki. Yongki segus. Yaudahlah. Yaudahlah. Kasih minum. Ini cobain ya. Iya. Padahal Cobain, udah cobain. Udah Padahal banyak. Sekarang udah banyak. Udah. Tapi kenapa rata-rata drummer tuh awalnya main gitar? Dari 2000-an drummer yang ngobrol sama gitar rata-rata main gitar. awalnya. Iya. Kenapa ya? Tahu nggak? Ya udahlah, nggak usah dibahas. Ya biar ada aja kayak. Misterius itu Ini- masih Elah. Berat loh. Lu tuh Berarti belajar main drumnya di rumah. di rumah Di sama rumah. Om Yongki itu. Ini Oh, yang gitu. ngajarin. Terus nggak lama disuruh masuk ke Chicks Chicks Magnet. Bukan, nggak tahu. Chicks Musik. Oh, saya tak kira. Terus awal kecebur ke metal. Nah itu dia tuh. Sebetulnya dari rock dulu kan lingkungannya dulu. Nah, Om Pasti. Circle rock dulu. dari Ya, Om, circle dari K. Bapak, dari teman-temannya Bapak juga. Terus ya mungkin habis dari klasik rock tuh ke punk dulu ya. Pang dulu. Oh, sempat main pang, band pang dulu, Iya. punya band pang. Tongkrongannya aja sih Oh, sebetulnya. Oh, iya. Karena dulu abang-abangan kebanyakan punk Iya, Ya, mukanya di- pang-pang gitu bukan. di Kayak Gus apa Jili. di Iya, pang banget. Tradisional lah juga. Kayak Mang Momon juga. Tempatnya dia nih. Lanjut. Serius. Coba. Lanjut. Siapa yang ngomong? ada suara ya. Ada orang ya. Ya dari punk itulah, dari Bad Religion, Ramones, NoFX gitu. Terus tiba-tiba kok lihat kaset Cannibal Corpse gitu kan. Mantap. Ada Cannibal kaset Corpse. Suffocation sama apa gitu. Oh, Suffocation. Masih drummer yang gimbal tuh siapa sih? Mike Smith. Mike Smith. Iya itu dari situ Les tuh. pertama. Coba beli kasetnya terus dengerin. Wah ini lain nih, lebih keras lagi gitu. Soalnya kan Yang baru nih. dari covernya itu kan udah wah Keren. ini musik apa nih kan. Pengen tahu gitu. Heeh. Udah pas di setel, wah serem juga nih. Akhirnya dicoba gitu, ini gimana cara mainnya gitu. Akhirnya di dekat rumah kan ada studio tuh yang punya double pedal ya. Dulu kan aku belum ada double pedal kan. Coba latihan-latihan dah. Terus dulu inget banget aku ulang tahun yang ke berapa? Ke 11 atau 12 gitu. Dibeliin jam tangan sama almarhum bokap. Terus aduh gimana nih,
gue pengen banget punya double pedal gitu. Akhirnya jam itu gue tuker ke studio itu. Tuker. Ini bisa nggak nih buat tukeran aja gitu. Nggak tuker tambah ternyata. Pas dilihat-lihat ternyata harga jam itu lebih mahal daripada double pedalnya. Orang double pedal cuma rolling waktu itu kok. Rolling the deep. Rolling in the deep. Itu kayak lagu siapa ya? Adele ya? Ya kayaknya. Adul. Udah. Terus akhirnya mau deh. Akhirnya coba latihan double pedal, terus ketahuan sama almarhum bapak kan. Enggak dimarah tuh. Tukar jam. Udah pasti dimarahin kan. Pasti ya. Terus yang punya studio sekarang jualan jam. Ternyata jualan jam lebih prospek. Lebih prospek. Iya. Sempet dipukulin, udah segala macam, udah berantem tuh kan. Iya kan, itu kan sakral kan, kado ulang tahun. Iya. Iya, masa kado dikasih Iya, orang. masa dikasih ini sih. Udah kalau emang pengen beli double pedal, udah akhirnya dibeliin. Udah coba latihan, terus akhirnya dapet. Udah bawa kaset-kaset itu kan, Cannibal Corpse, Suffocation, Decide Dan ke sekolahan SMP tuh. Decide ya. Aku cekokin temen-temen di sekolahan itu. Dengerin. Coba dengerin ini nih, keren. Ajak ke rumah gitu. Dulu kan kalau dengerin lagu kan Iya. di kamar Harus rumah. tutup kamar, pintu, kunci, style musik yang gede. Coba kita dengerin bareng-bareng gitu. Kadang sambil minum, sambil apa ya kan. SD aku udah minum. Waduh. Ya, Ditiru apa atau enggak nih? Kalau biar jadi kayak gini ditiru apa enggak sebenarnya? ya bebas sih. Bebas sih. Mungkin kalau dulu pandemi mungkin semua udah minum. Ternyata minum karena pandemi ya. Iya. Langsung jualan. Langsung jualan. Arak lagi. Dagang arak dadakan. Band pertama apa sih? Di metal ya, di band metal. Ya? Dulu aku punya band namanya Autopsy tahun 2001. Otopsi itu. Sini ada Iya. juga otopsi, human otopsi tapi. Gimana otopsi tapi? Tapi kayaknya banyak banget di seluruh dunia yang nama bandnya Autopsy. Iya, kan? iya. Cuman menurutku tuh kayaknya Sekarang agak-agak ini aja, agak-agak gore dulu kan kayaknya Iya, lebih gore. ke situ kan Iya. ya. Gor lagi. Lebih ke Holy yang, gore. yang sadis-sadis gitu. Ya. Di sini otopsi Lu free cuma satu ya otopsi sini ya nama band Human human otopsi ya. Itu nama drummernya Adit juga. Ada Iya, juga Iya, Adit. cuma dia lebih minimalis gitu. lebih minimalis apa? Iya. Bodinya lebih Aditya. minimalis. Aditya juga namanya. Iya, Aditya juga Aditya namanya. Utarayana. Utarayana. Iya, Iya. Selatan Yana. Enggak. Maksa. Sekalian semua Timuriana. Yana. Di- Setelah otopsi, umumnya udah blast apa gimana? Belum, masih kayak apa? Kayak Entom gitu ya. Oh, kayak Entom ya. Dudak, yang segitu-gitu kan, Iya, karena iya, masih iya. belum jauh banget dari punk nih gitu kan. Dari punk itulah Iya. masih gini-gini. Masih beatnya gitulah masih Iya, mirip-mirip. masih ya. mirip-mirip Iya. gitu. Pertama kali nonton Entom tuh ya Meronik dong. Oh, ya, Meronik ya. 17 kan. Nonton. Wih, dan Wah. rame tuh. Apa ya? Aku nggak ada. Aku nonton Sisa Bubur juga. pas itu. Hei. Tapi yang paling dari Cannibal Corpse terus Suffocation Decide, yang paling aku dengerin tuh yang pengen aku pelajarin banget Suffocation itu lah. Vocation itu ya, ya. Karena lain sendiri gitu menurutku tuh. Dulu kan lain sendiri karena Max Smith. Iya, Max Smith. Max ya. Smith tuh kayak dibilang sih pertama kali main blast beat ya, kalau nggak salah. Kalau Blast Beat ya Max Smith kayaknya sih. Dia orang pertama. Jadi Tapi kalau grinding Pizza Noval mungkin ya. ya grindingnya Morbid Angel ya. Udah gitu coba belajar tekniknya Suffocation. Vocation ya. Album itulah, album Effigy of Forgotten itu. Susah juga kan? Gimana? Akhirnya Akhirnya dapat double pedalnya tuh. Awalnya satu kaki doang. Gimana caranya? Bukan bisa satu kaki. Iya kan, karena belum tahu kan. Dulu Iya. kita nggak tahu alternate, nggak Iya, tahu iya. teknik-teknik apa lah namanya itu. Udah dari album Suffocation tuh akhirnya bisa pelan-pelan bisa ngajarin main metal, main death metal gitu yang proper. Gitu. Proyekan band kan banyak pasti ya dari band ini itu. band setelah Sebelum otopsi, Siksa Kubur yang Oh. yang gini. band sebelum Siksa Kelihatan. Kubur ya. Yang kelihatan, kayaknya kebanyakan yang nggak kelihatan ya. Nggak apa-apa. Sebut aja tapi nggak usah diceritain. Panjang. Ada band ini, band itu Iya. ya sebut aja. Nggak apa-apa. Funeral. Sebelum Funeral ada lagi Abad Ada. Tower namanya. Apa tuh ya? Abad Tower itu sama gitarisnya Revenge namanya Bindra. Bendra. Ya, dia dulu Bukan Revenge the Fate ya. bukan Oh, Deadcore. Ya, Deadcore.
Revenge Jakarta ya. Iya, Revenge Jakarta. Revenge tanpa the Fate. Tapi si Bindra tuh dulunya dia senangnya thrash metal. Ah. Dulu kalau nggak salah pas lagi nonton pensi, aku ngeliat ada, maksudnya temennya temen ya, gitu. Aku punya temen, dia suka metal, cuman dia nggak bisa main instrumen gitu. Akhirnya dia kenalin si Bindra ini gitu. Dia bisa main gitar. Karena aku dari dulu kan kayak ambisius gitu, pengen cari partner yang bener-bener Ya yang terima beres lah. yang Iya kan? Suruh ini bisa. maksudnya yang fanatik metal juga, yang suka metal tapi bisa instrumen gitu. Instrumen ya. Iya, iya. Susah. Iya, Zaman zaman dulu dulu susah emang nyari. kebanyakan yang mungkin yang asal-asalan gitu kan. Iya. Nongkrong doang, yang penting gayanya doang metal. Asik. Yang penting bajunya baju Yang penting bajunya baju band. Padahal dia nggak tahu tuh. Iya, bandnya lagunya apa. Lagunya apa? Itu sucks. Iya. Pakai baju Metallica, lagunya satu doang. Ya, entertainment. Entertainment ya tapi. Iya, orang Megan Fox saya udah pakai baju Iya, Metallica. Metallica. Cuman dia tahu lagunya. Yoi. Nah, akhirnya sama Bindra itu serius tuh bikin lagu. Terus ditawarin sama label ada Road Trevor. Nah, dari situlah kenal sama Funeral dulu di Ekor Kuning tuh, di studionya Revenge di Rawamangun. Road Trevor tuh punyanya Almarhum Tio Gendut. Tio. Ya, dari Abattoir tuh si Bindra sama Nanak tuh lagi apa? Mungkin lagi zaman-zamannya gaul kali ya. Ya beda gini kali ya. Dia suka metal, fanatik sama thrash, death metal segala macam, tapi dia masih suka nongkrong. Gaul. Aku juga suka nongkrong sih, cuman Ya maksudnya agak sulit untuk, udah mendingan gue main musik aja gitu Ya, daripada itu. Terus akhirnya ketemu sama si Rio tuh diarahin, udah lu mendingan fokus sama Funeral aja, Funeral Inception lagi nyari drummer. Oke, gue siap nih ini karena ambisi kan ya, pengen jadi musisi metal gitu. Iya, benar. Udah, akhirnya dikenalin sama Doni Iblis, terus jamming, udah jamming udah, akhirnya masuk. Syaratnya harus bisa bawain lagu Suffocation. Oke. mantap tuh. Pas banget ya. Dengan Pas, sama- iya. Udah ini, Udah udah persiapan. Persiapan. Ya. Dari- Emang belajar itu. Iya, belajar itu. Dan pas banget gitu, yang maksudnya saat itu aku lagi pengen banget mainin Suffocation gitu, yang teknik-teknik kayak gitulah Iya, gitu. gitu ya. Akhirnya di Funeral karena apa? Doni Iblis suruh bawain lagu Suffocation, Chris From Within, Jesus Wept, apa segala macem. Udah baru bawain lagunya Funeral Inception. Terus aku langsung kenal sama Nile. Langsung kenal tuh. Niles ya. Niles. Kukur, bukan? Oh bukan, orang. Itu Niles. Gel itu. Oh iya. Akhirnya aku minta anak-anak coba dong bawain lagunya Nile yang kafir gitu. Itu kenceng-kenceng. Iya, udah mulai ke situ tuh. Gila. Udah mulai ke situ. Sudah mulai tertantang, Wow, sudah wow, mulai wow. kenceng. Iya, Kenceng, kenceng nih. Ini matanya kok 5 watts. Ini ada apa dengan para drummers Bali Ekstrim? Nah, John. Balik drum John, balik drum and Kajon. Akhirnya minta tolong anak-anak coba dengerin lagunya Nile yang kafir gitu. Sebelumnya ada yang pengen aku bawain itu dari album Iti Palik tuh, Essential Salts kalau nggak salah lagunya. Cuman anak-anak bilang kalau mau bawain lagu yang kafir aja gitu, sekalian kontroversi, ada azannya, ada ini gitu. Dan Udah, akhirnya bawain itu. Udah mulai ke teknik-teknik iya tadi kan 16 grinding gitu, speed. Zaman itu Udah. gini banget kan. 2009 Ngeri dah. udah. Iya. Termasuk drummer ngeri ini. Hati-hati. Hah, Iyalah. Gua juga tahu. ini loh udah ngeri nih semuanya nih. Ini mukanya aja yang ngeri. Mukanya yang ngeri, mukanya aja. Tapi mainnya ngeri. Drummer sebelum Infernal Inception siapa sih? Funeral Inception. Nah, sebelumnya. Tahu nggak? Nggak ada. Yang drummer yang pertama sebenarnya Funeral Inception tuh awalnya Bloody Gore. Bloody Gore tuh Sony Cukong yang sekarang sound mainin SK. Terus tiba-tiba Bloody Gore tuh jadi entah si Doni itu bikin Funeral Inception dengan konsep yang sama Pandi Gebes drummernya. Pandi Gebes tuh drummer sadistis. Sadistis mah tahu. Ya tahu. Enggak. Itu kalau menurutku tuh Pandi Gebes tuh yang pertama kali grinding rapi di Indonesia kali ya. Pandi Gebes tuh sekarang main di mana?
Dia sempat sama strike out juga sih. Sekarang. Oh, Enggak dulu sih. sebelum si Tapi bantu-bantuin. Oh, bantuin saya. Sama Siksa Kubur juga pernah. Oh, bantuin. Tapi pas manggung doang sih, pas live session live doang Saya dia. live doang. Habis Gorus keluar dari Iya, Siksa Gorus Kubur, keluar. Pandi Gebes ngisi-ngisi berapa Oh, panggung dia gitu. sempat ngisi. Terus baru sampai ketemu Jange, bikin album Tentara Merah Darah. Terus nggak lama baru aku gitu. Iya, 2010. tahun 2010. Nah, itu awal Aditya Perkasa masuk Siksa Kubur tahun 2010 Iya, ya. 2010. 2010 ya. Udah gimana sih pengalaman sama Siksa Kubur? Awal masuk Siksa Kubur tuh gimana? Perasaannya? Wah, seneng banget. Soalnya yang gue lihat nih di Jakarta terutama ya. Jujur kalau buat gue pribadi Siksa Kubur tuh band yang paling buat gue pengen latihan death metal gitu. Death metal ya, benar-benar. Berarti di tahun 2010 tuh Siksa Kubur udah termasuk Iya. band yang band Paling metal yang tinggi ya. besar ya. Dari Iya. dulu sih dari dulu sih tahun Iya, 2000-an. iya. dari zaman aku sekolah tuh. Sekolah. Iya. Dari 2005 aja aku udah nonton Siksa Kubur di Bandung, Road River Death Fest pertama tuh. Aku cabut sekolah sama temenku Brian, namanya ada inget banget, sama Niko, bertiga cabut sekolah ke Bandung, ke Gedung Sate. Ya. Itu acaranya Road River Death Fest. Udah Gedung Sate tuh. Iya, di Gedung Sate di Bandung tuh. Terus itu ada, wah aku lihat ini baru nih anak-anak metal nih. Berandal. Kayaknya cocok nih. Cocoknya aku harus ngumpul di circle ini. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Iya, ya. iya, iya. Setelah beberapa tahun pencarian jati diri ya. Soalnya kalau Iya, ketemu iya. anak-anak sekolahan temen-temen nggak ada yang kayak gitu kan. Iya, benar kan? Yang ada malah waktu itu mungkin musimnya festivalan gitu kan. Iya kan? Ya, Iya lah. kayak ya band-band festival Band-band gitu. festival Iya. lomba-lomba. Iya, aku juga Iya, sempat lomba-lomba. ikut-ikut Iya, ikut tapi lomba kayak sekolah gitu. kurang greget banget sih. Apa festival besok main di sini? Ya, Apa, main tujuan gue festival tuh pengen bener-bener ke circle metal Iya. gitu sih. Pengen latihan bener-bener serius death metal gitu, terutama. Akhirnya bener-bener mantengin banget tuh yang acara Road River Death Fest 2005 apa 2006 gitu. Pokoknya pas aku mau lulus, nggak mungkin setahun kemudian baru lulus sekolah gitu. Itu masih pakai seragam. sama di sini Iya. kayak gitu modelnya, kayak mau nonton apa itu pulang sekolah misalnya jam band metalnya tuh jam sore itu pulang ganti baju Ganti baju, tapi iya. tetap bawa Tapi tetap celana di sekolah. sekolah. Sama aku juga gitu. Bajunya bawa ke sekolah tuh bawa baju. bawa baju ya. Oh, ntar mau nonton jam 4 nih Sehari, Langsung pulang. iya. Sehari sebelumnya aku ke Blok M dulu tuh nyari-nyari kaos metal apa ya kan. Soalnya masih minim waktu itu stoknya kan. Iya kan. Baru-baru belajar metal kan, baru dengerin kaset itu. Udah akhirnya berangkat situ, banyak belajar juga di situ tuh. Dari tongkrongannya, terus dari aksi panggungnya, dari performance-nya, dari skill-nya, semua tekniknya. Waktu itu inget banget Andian Gorus tiba-tiba ngomong kemabukan kan. Terus ngomong bilang ini gue nggak bawa apa-apaan dari Jakarta gitu. Cuman bawa double pedal sama snare doang kalau nggak salah katanya Gorus bilang gitu. Terus akhirnya kata almarhum Rio Gendut tuh, tenang di Bandung ntar dipinjemin stand ini. Akhirnya enggak juga. cuman apa hi-hat, crash, sama ride itu jual sama China satu. oh satu aja wis Ya, kapan tolong lah ada Chinese-nya. Ada Chinese-nya ketolong. Iya, ketolong dikit. Tapi yang kayak yang lain Forgotten, Jasad, Disinfected dia full ya karena emang di Iya, kotanya emang kan. di Iya, kotanya iya. Abah waktu itu lengkap, wah Disinfected. Terus Papap juga Jasad iya lengkap kan, itu full set ya full set. iya Gokil sih itu salah satu konser metal tergokil dan line up tergokil juga sih. Iya, di tahun itu. Tahun itu ya. itu. Tahun itu ya. Kalau sampai sekarang pun juga gue masih pengen nonton gitu. Iya. Itu gokil sih, Siksa Kubur, Disinfected, Forgotten, Jasad. Wah, gila. gila Tapi sejak saat itu aku ngefans sama Hendra Motorhead yang ngisi drumnya di Forgotten waktu itu. di Forgotten Hendra Motorhead sama Papap juga aku ngefans waktu itu. oh belum Rifki ya Jauh belum. jauh ya belum jauh. jauh ya Jauh belum. tahun berapa tuh 2005, 2006. 2005, 2006. iya cuy 2005 kelas berapa? SD enggak? jangan dong Anak-anak SD ini. dong Aku SMA tuh waktu itu.
Iya, kan 90. Iya. Itu berapa? Ya, umurmu jauh, boros ya mukanya. Ya, Beli Age. Agak, adeknya agak bukan. Pertanyaan dari belakang ya. Oh iya. Pertanyaan dari belakang layar. Ini dengar-dengar aja sih. Pertanyaan dari belakang. Dengar-dengar aja sih kabar. Bener nggak kalau kalau memang personil di SK nih di SK tuh nggak boleh kerja di tempat lain, memang harus fokus nge-band aja. Kalau bener apa emang bisa hidup dengan band doang? Itu. Kalau di Bali sendiri sih maksudnya kalau anak band itu sih emang nggak ada, pasti punya sampingan, dia dagang lawar, dagang Yang aku dengar dulu juga seperti itu sih. Makanya cukup menantang juga masuk SK nih. Ini kayak apa sih gitu kan. Terus pas aku berada di circle-nya Siksa Kubur, udah di dalam gitu. Di dalam Siksa Kubur ya. Ternyata nggak kayak gitu sih. Mungkin setahun 2 tahun pertama aku tuh bener-bener Fokus di Siksa Kubur. fokus di Siksa Kubur, gembleng. Emang karena itu juga tanggung jawabku untuk latihan terus segala macam. Iya benar. Itu udah jadi ini sih, udah jadi apa? Disiplinnya gitu lah. Iya, PR sendiri lah. PR sendiri. Aku iya, nggak peduli, pribadi. maksudnya harus ngulik lagu tuh targetnya tuh harus lebih cepat dari yang lain gitu. Aku pikiranku tuh gitu aja waktu itu kan. Iya benar. Terus bikin lagu segala macam, udah ngulik teknik segala macam. Dulu kabarnya sih kayak gitu, mungkin Mas B pengen tuh anak-anaknya fokus di Siksa Kubur gitu. Fokus ngeband gitu kan. Fokus ngeband Iya. gitu. Dan dia juga meyakinkan kalau death metal tuh bisa menghidupkan gitu. Iya. Pada saat itu ya, Pada saat itu iya, ya. iya. tahun berapa kira-kira? 2010-an. 2010. Iya. Masih lagi hits sih. Sebenarnya kan Karena bisa jual merchandise, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Zaman dulu ya. Zaman itu masih 2010 tuh masih digital lah. Bener. itu juga Siksa Kubur tuh dari tahun 9 berapa? 96 ya. 96 ya. Itu tahun 2000-an, 2001, 2002, 2003 tuh udah namanya udah Udah. band besar ya. ternama Iya, di iya. Indonesia, band death metal ternama di Indonesia. Apalagi pas keluar album I Cry juga aku Iya, ngerasain iya. banget. Itu benar-benar menginspirasi itu. Iya. Ini permainannya Andien Gorus luar biasa kan. Waktu itu masih kurus. Masih kurus. Death metal yang lain dulu kan aku dengerin yang Iya. Tapi Gitu kan. Siksa Kubur keluar dengan nyelenehnya gitu. Iya. Gitarnya banyak pattern, banyak riff. Banyak riff ya. Terus juga drumnya juga Banyak riff juga. variatif banget. Iya, menarik perhatian drummer lah ya. Betul, Iya. sangat menarik perhatian drummer, keren. Andian Gurus. Andien Gorus Bungo. Iya, Oh. Ih, Johan yang susah mabuk. Ini juga Kita duluan yang harus minum sama dia. pulang lagi. Iya. Haus. Aku tuang sendiri nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Apa aja pakai sedotan dulu. Akhirnya terpancing. Haus dia. Jakarta kesini haus. Jauh kan? Jauh, Jauh, kan? iya. Enggak, Dewata House Project. Bukan. Bukan DWP ya. Haus maksudnya. House DHP. DHP. Dewata House Project. Dewata House Project. Bangke lah. Tapi aku makasih udah diajak ke sini. Ya, kita Siap. makasih juga. Ini aku Iya. thank you banget. Iya. Ini saran dari Pak Ketua. Udah berapa album sih sama Siksa Kubur? Yang kamu yang Mainin. take. Yang Ya dimainin. 4. Ya. 4 album ya. Mau kelima ya sekarang. Siksa Kubur udah 9. Siksa Kubur 8. 8. Oh lah, ini 8. Ini mau ke 9 ya. Nanti kamu ke 9 kan? Oh 8. Mantap ini. Berarti Andien Gorus tuh The Carnage, Back to Vengeance, I Cry, Podium 4 kan ya? 4 apa lagi sih? 4. Empat Andien ya? Gorus Empat ya? 4. Terus aku tuh Jange Tentara Merah Darah. Ya, gitu. Satu album, terus baru aku San Cristo, self-titled, terus lupa nama band sendiri. Apa karena berat? Banyak kan. kebanyakan kayaknya. Banyak album. Mazmur 187. Mazmur. Mazmur yang terakhir. Iya, Mazmur 187. Berapa? 3 album berarti. Serius 3 album? Iya, 3 album. Serius. Serius. Korupsi. Ya pasnya berapa lah? Ya pasnya lah. Nggak bisa kurang. Ternyata pas dihitung-hitung, oh iya. Ada pengalaman buruk manggung nggak sih? Pengalaman buruk sama pengalaman terkesan banget manggung di mana gitu.
Malam buruk dulu deh, ntar baru yang jeleknya. Yang jelek dulu deh. Ya jelek dulu deh. Yalah. Yang buruk yang maksudnya nggak harus kacau Iya, sebenarnya. Ada enggak kacau sih. kacau nih gitu. Ada kacau. Fucked up ya. Iya, fakta. Iya. Ada apa nih gitu. Fucked up. Waktu 2014 sih aku mau manggung di Purwokerto itu. Oh, Terus aku sempat dengar. tiba-tiba dengar kabar bapakku meninggal. Iya. Hari itu. Hari itu juga ya. Aku udah jalan ke Purwokerto. Oh. Udah deket Purwokerto tuh. Dikabarin sama ibu sama mami, terus dibilang papi udah nggak ada gitu katanya. Akhirnya aku kabarin anak-anak, bilang semuanya, woi ini bokap gue meninggal nih gini. Langsung pada sunyi, satu elf satu bus tuh. Terus bilang, udah Mas B bilang berhenti dulu pak, berhenti dulu kan pakai sopir kan, Iya. berhenti pinggir dulu. Gimana Dit, lo maunya gimana? Udah balik dulu. Akhirnya balik, udah balik ke rumah, sampai rumah sempat makamin sih syukurnya ya. Wah, hari itu langsung pemakaman. Langsung makamin, siangnya tuh ngebut banget tuh mobil elfnya gitu. Itu perasaan udah aduh, Iya, udah kacau ya. udah kacau sih karena cukup ngagetin juga sih. Iya, Pak. Sakitnya tuh bisa dibilang cuma seminggu lah paling ya. Gue sempet sakit. Sakit. Tapi aku juga pamit gitu, mau manggung ke Purwokerto gitu. Habis itu langsung manggung lagi. Aku nanya sama ibu kan, Oh. gimana nih? Terus keluarga juga, udahlah kata ibuku juga. Dulu kan almarhum papi pernah bilang, selesaikan apa yang harus kamu selesaikan gitu. Akhirnya Karena Oh, jadi ya show must go on. Must go on. Iya, aduh, itu susah banget. aduh, Kalau kita udah susah. gimana manggung perasaannya tuh main Masih profesional lah ya tetap main. tetap Iya. Atau itu jadi apa? Tapi itu memang- Pelampiasan. Pelampiasan. Pelampiasan ya? Iya. Aku ngerasa kayak ada sosok bapakku tuh Bapak di sebelah ya. di sekitar gitu. Sekitar ya. Apalagi almarhum kan Power musik banget ya. musik. Oh. Iya. Terus juga Mas B bilang serem ngeliat Adit katanya gitu. Kayak Kayak masih kerasukan ada, gitu, iya, kayak Oh. apa sih, emosional gitu. kekuatannya ya, masih. Kekuatan gitu. Nah, itu nggak telat balik lagi. Iya. Telat. Telat. Abis Monkey Boots, terus Stephen and the Coconut Trees kalau nggak salah. Heeh. Terus Siksa Kubur. Emang itu- jadi rundown tuh mainnya terakhir. Sebetulnya kedua terakhir ya. Sebelum Stephen and the Coconut iya, Trees. iya. Habis Monkey Boots berarti kan. Terus yaudah, terus panitianya mastiin ini jadi manggung nggak. Anak-anak udah bilang udah Dit, batalin aja kalau emang lo nggak ini, janganlah, udah Iya, jangan nggak dipaksain. usah dipaksa lah. Nggak usah dipaksa. Ini duit gue balikin nih gitu kan Mas B kan udah. Aku konsultasi sama ibu segala macam, udah suruh berangkat. Akhirnya berangkat, ngebut juga lagi. Itu ke Purwokerto berapa jam? Iya. 7 jam ya. Bolak-balik. 7 jam ngebut. Akhirnya nyampe sana lampu udah mati kan. Ah. Tapi Metalhead masih di luar, masih nongkrong gitu. Waduh. Akhirnya pas elfnya kita datang, Metalhead pada teriak-teriak itu jadi manggung gitu. Oh, jadi ngomong. Akhirnya langsung dinyalain lampu, langsung manggungnya set. Sumpah merinding, sumpah merinding. Itu momen banget sih buat Iya, aku tuh. momen. Tapi pas di panggung tuh ada perasaan gimana gitu? Ada, sambil nangis juga aku manggung. Sambil nangis? Sambil nangis manggungnya. Dan Sambil nangis. 2014 14 ya. November, 8 November. Oh iya. Ada lagi nggak mungkin yang terburuk atau gimana? Pencapaian tertinggi lah. Kamu kan masuk SK tuh, di saat SK tuh menurutmu tuh sudah besar lah. Kan Iya. band besar. Iya. Jadi kan sebagai drummer kan, bangga nih masuk SK. Ya bangga sekaligus kayak bener yakin gak ya gue gitu kan. Nah, Karena gue menggantikan kursi panas gitu. iya. Ini habis Iya, habis. Iya. bekasnya Anden Gurus nih. Kurus ya. Masalahnya kurus Kursinya tuh bukan kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Iya. Ini luar biasa gitu. Iya. Terus Jange juga sempet buat album Iya, yang Jange. epic banget gitu kan. Iya pas tentara tuh. Karena epic banget. kencang semua. Iya, epic banget. Mantap. Gue nonton juga launchingnya SK di Green Cafe itu di Kemang tuh. Itu gila. Pertama kali gue bener-bener melongo gitu nonton band death metal, karena konsep album dia menyatukan unsur film sama musik jadi satu gitu. Siksa Kubur kayaknya pernah main di Malaysia ya?
Pernah. Malaysia apa? Iya. Malaysia. Ada pengalaman apa kayak yang di situ ya? Malaysia macam-macam ya pengalamannya. Ada yang aku nggak jadi manggung gara-gara ditahan imigrasi. Kenapa? Nggak jadi manggung tuh gimana? Iya. Akhirnya Benda nggak jadi manggung. enggak, akunya doang. Hah? Karena aku ketahan di imigrasi, paspornya bermasalah. Katanya sih 6 bulan lagi sudah selesai nih. Sudah expired. Ketahannya masih di Indonesia imigrasi. atau Nggak, sudah- Di Malaysia, di Malaysia. KL. Oh, udah nyampe Malaysia. Berarti Aku ketahan sehari, aku nginep sehari di Malaysia tuh, di isolasi. masih sana. Duh, mainnya di mana? Mainnya di Kuching kalau nggak salah deh. Kucing Malaysia. Kucing, Malaysia juga. Malaysia, iya. Oh, ada transitnya gitu. Ada transitnya. Di saat transit nggak lolos. Nggak lolos. Karena Ya karena itu pasporku tuh 6 bulan lagi expired. Ternyata emang nggak boleh 6 bulan expired kan. Jadi harus di ya. Aku nggak tahu tuh. Panjang, iya. harusnya ya salah di apa? Yang meriksa di Meriksa. Soekarno Hatta kan. Iya, Iya. kenapa Dia dilolosin ngelolosin, gitu kenapa kan? dilolosin, ya? Iya. Itu yang Akhirnya salah. pulang. Akhirnya 1 hari kayak mendekam di tahanan gitu di isolasi gitu. Nggak tahanan sih di Nggak, bandara. di ya, bandara kan? doang sih. Iya. Akhirnya dipulangin. Terus Hari mereka itu juga dipulangin. enggak sih, besoknya Terus anak-anak yang lain? manggung. Manggung. Hah? Manggung? Terus? Dia nanya aku kan, Oh, gimana dia? Drum apa dong? Gimana? Gimana kita tetap manggung nggak ya? Udah lu manggung aja udah gitu. Kan ada recording gue nih. Nah. Pakai -1. Pakai mana sih? Jadi pakai yang drumnya doang. Iya. Gitu. Tiba-tiba metronom semua. Jajan. Pakai drum semua. Akhirnya anak-anak ngiringin drum gitu. Itu lucu sih. Lucu. Ya, itu juga momen tuh. Iya Nggak bisa sih. dilupain juga. Ah, Banyak sih kalau di Malaysia. Iya. Vokalisku juga tahan gara-gara gesper apa peluru tuh, bullet belts. Serius? Ya. Ngapain Nggak boleh, gitu? nggak boleh. Ya, Nggak boleh. anak-anak emang sering pakai bullet belts kan. Iya, Ah, iya. betul. Ya style lah, Iya, fashion. iya sih. Bener. Kayak gitu-gitu sering tahan udah 3 bulan. Itu waktu deportasi itu kesel atau ya kan main di ini loh, di luar negeri, di Malaysia. Keselnya Dan nggak jadi main. Kesalnya sebenarnya sama yang di Indonesia ya. Iya. Hmm. Ngapain gue? Ngapain gue Iya, dilolosin lolosin. itu? Gua PHP kan? PHP namanya. Iya. Udah nyampe sini lagi. Ya tuh susah. Maksudnya ya udah berharap gitu kan. Udah Iya. kontek-kontekan sama temen-temen di Kucing, panitia segala macem. Taunya nggak jadi main. Itu kurang ajar. Iya sih. Apa ya? Positifnya bandnya tetap Iya. band tetap main. Maksudnya bandnya tetap main. Tapi sebagai adanya drummer, pulang. tapi sebagai drummer kan kesel juga ya. Itu satu-satunya aku absen sama SK kayaknya tuh. Satu-satunya, woi mantap. Selama 10 tahun. Woi, dia nggak pernah absen Sampai sama- sekarang Iya. Sampai sekarang. nggak pernah pakai additional. 2 kali, sorry. 2 Eh, kali. 2 kali. 2 kali. Wow. Korupsi. Bukan ya? Terus lagi. Yang satu lagi, aku ada kerjaan di Jakarta nggak bisa ditinggalin, kontrak sama Hard Rock juga. Oh. Nah, selain sisa kubur, Adit apa sih kegiatannya? Kerjaannya apa? Main cafe sih kebanyakan ya. Kafe. Ngajar juga ya. Klasik rock, ngajar di Vacation Ipar juga. Terus kebetulan ada sekolah drum juga di Galaxy, Adit Drum Course tuh Asik. dia dibukain sama Dia orang. dibukain sama Oh, Mantap tuh. itu nggak bingung bagi waktu nggak ya? Iya. Bingung juga sih. Tapi tergantung yang gini sih yang belajar sih ya. Iya. Ngaturnya ya. Makanya aku tiap hari kadang-kadang suka di di notepad tuh suka bikin kurikulum, materi apa segala macam yang kira-kira apa yang belum aku selesaikan gitu. Hanya kayak pengen belajar blasting. Hah? Malu-malu kita. Malu-malu. Luar biasa mau belajar. Lebih jago dari gue ini semua. Mana. Nah, aku Tuh lagi. iya, gue itu bartender apa nih? Maafkan. Dia lo korban pandemi. Dia harusnya kapal pesiar. Masa? Iya. Pulang. Ya sebenarnya aku menghilang dari dunia Oh, death dunia metal death metal. sih. Iya. Ya karena Sementara ya. Sementara. Iya. Makanya aku kerja. Kok aku jadi kok aku jadi ditanya macam apa ya? Kayak beda CDC. Cerita dia curhat. Aku cerita dia curhat. Oke, masuk. Ya, bisa. Kebetulan tuh ketemu Fiskal. Ya dilanjut deh. Nggak jadi. Kan blasting tuh ada yang jari doang kan. Ini diem gitu kan. Pergelangannya ada yang
ada yang ankle juga. Ankle juga bantu. Ada yang bener-bener power. Iya. Kalau Adit itu yang mana? Aliran yang mana? Aliran yang mana? Iya. Aku sih Enaknya, lebih, Atau ada lagi? enjoynya. aku sih lebih ke ini ya, fingering. Fingering ini kan. Ngiring. Iya. Dia pakai ankle. Ankle juga sih sedikit kayak. Ini ya. Iya. Iya. Aku gitu. Beda. Gitu juga ya? Ya gitu, Iya. gitu juga. Kalau aku lupa. Versimu. Blessingku lama itu fade out. Fade out. Ya. Jadi kita drummer sini tuh kalau blastingnya setengah-setengah itu namanya fade out blasting. Fade out. Iya. Kalau lama jadi fade out. Hilang. Tapi aku tekniknya kanan sama kiri tuh lain ya. Beda ya? Kalau Kanan kan lebih agak ke ankle ya. gitu kan, Ya. kalau kanan, kalau kiri. Jadi kayak Fingering fingering, aja ya. fingering bener-bener fingering gitu. Fingering. Sama kayak aku berarti. Iya. Kayak gitu. Makanya kalau aku merhatiin kalau orang blasting yang hi-hat itu kayak agak Lambat. random gitu. Agak Iya. random. Iya bener kan? Antara mau 8, mau 4, mau 16 gitu Jadi ya. nggak bener-bener sama yang di kanan betul. kan? Bener Iya, nggak? bener emang gitu. Tapi kalau Nggak selalu sama. aku sih sama gitu. Sama. Ya itu yang susah. Tapi lefty. Aku lebih left. Left ya. Lebih kiri. Tapi main dinamis ya. Kayak gitu ya. Nah, Tergantung. Iya sih. Tergantung kekuatan. Kekuatan. Kadang blast beat itu emang esensial banget ya. Iya. Lain daripada ya maksudnya daripada grinding gitu. Iya. Ketika riffnya diikuti sama Iya. Ya, tergantung sih ya, Man. Iya. enak banget tuh. Padahal mainnya di situ-situ aja. Iya. Tapi asik ya. Iya. Baiklah, kasih tips dong buat drummer-drummer. Kita nih kan anak Bali. Asik. Aku juga Iya, calon. Gue juga. Katanya mau cari rumah. Saya mau nikah di Bali. Iya. Mau nikah di Bali. Mau nikah di Bali. Doakan lo kan. Ya, Kita amin. tunggu siksa kubur region Bali. Nggak, Semoga. Semoga. Nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Semoga. Karena Bali yang terbaik sih. Iya sih, siap lah. Tips buat main drum deh, buat anak drummers Bali deh. Biar Kalau tips ya. ya tipsnya apa tuh? Ya, Ya, kan dikit ngajar aja, nih, dikit ngasih aja. tips kan Aku sih bisa lah. lebih prefer jangan melatih yang sesuatu yang nggak yang kamu butuhkan dulu Butuhkan. gitu. Pastikan kamu latih sesuatu yang kamu butuhkan dulu, baru kamu latih yang di luar kamu butuhkan gitu. Karena itu untuk keperluan ya di permainan kamu sendiri, di Iya, band, di entah, band. Iya. atau mungkin kamu pengen jadi independent drummer Iya, dan solo. Iya. Latihan ya emang sesuai kebutuhan sih. Iya. Tuhan aja ya. Tapi jangan lupa latihan intinya. Intinya latihan. Betul. Cuma Intinya latihan. Cuma latihannya mau Iya. ke mana? Iya, Iya, harus arah- terstruktur sih. Iya, emang. iya. Benar. Itu Itu sih. aja sih. Jadi sebenarnya Benar. kalau mau jadi yang buat yang kecil-kecil lah ya, untuk memulai jadi drummer itu harusnya kalau kamu mau jadi drummer Jadi- independen atau Iya, band. iya, Jadi benar, kalau benar, kamu benar. mau independen ya perdalam skill Iya. semua gitu kan. Iya, betul. Semua skill. Terus kalau mau ngeband, mau jadi drummer band, Ya, cari bos. dulu band kan, Nah. influensinya, referensinya mau Jadi Perbanyak main- referensi, iya. terus kamu latihan Komposisi, cara mengkomposisi, ya. latihan struktur lagu segala macam. Benar. Terus bisa songwriting juga pastinya. Oh, Iya, pasti. Ya itu. Nah, itu udah penting tuh. Itu sih. Kesan dan pesan aja. Pesan sama pesannya sama drummer di semua lah. seluruh Indonesia lah. General ya. Iya, general lah. Pesannya aja dah. Atau nggak punya quotes deh. Asik. Standar gue course sih. Extreme practice for extreme drumming. Oke, extreme practice for extreme iya. drumming. Wih, Harus kerja keras. Kalau mau jago harus kerja keras. Itu sih benar-benar. Oke, segitu aja momen yang Momen yang- spesial nih. Spesial. Yang datang tuh Adit Nih, dari terima Siksa kasih Kuasa. sekali. Di luar Bali, weh, Jakarta. Tumben. Mana nih teman-teman gue hilang semua. Teman-teman, buat teman-teman Bali semuanya. Semoga Adit
lebih banyak lagi kesempatan untuk main ke Bali ya. Amin. Nah, bagi yang belum dapat ketemu kan, ya sekarang dah kita ketemu Ya, kan. ketemu di sini lu. Di virtual. Virtual. Pandemi virtual lagi lagi ngetren. Ya maunya kan ada sharing session Ya, gitu. ada sharing session Kayak ya. dulu tuh kan pasti ada tiap, ya misalnya si Kobor Adit kan. Dulu terakhir aku sharing session tuh 2012 atau 13 gitu. 13 kalau nggak salah. Di studionya. Di Aisyah. Nah, Aisyah, ya studionya Gus Sil yang dulu. Yang dulu tapi iseng-iseng doang itu. ya tapi kan ya Ini juga iseng-iseng doang. Mana? Nah, kalau kurang ngakunya iseng-iseng. Iya, Tapi ini udah mantep sih. Ya itu aja sih, ngobrol-ngobrol dikit sama Aditya Perkasa. Apalagi sih, terima kasih banyak dah Iya. pokoknya. Ya, sama aku juga terima kasih banyak Ya, semuanya, siap. teman-teman Bali Extreme Drummer. Semuanya terima kasih. Iya. Ya, siap. Udah menghadirkan Sama. aku di sini. Ya, lain kali kita gas lagi. Oke. Harus. Arah. Oke, sampai jumpa di keset berikutnya.